Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Bapak Ibu dosen PPG Prajabatan, kemudian teman-teman PPG Prajabatan juga yang ada di LPTK UNS maupun di seluruh Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Zamani, saya dari program studi pendidikan geografi, program PPG Prajabatan LPTK UNS. Saya berasal dari Boyolali. Baiklah, izinkan saya di sini memaparkan berkaitan dengan tugas mata kuliah filosofi pendidikan tentang sejarah atau perjalanan pendidikan nasional. Gitu. Nah, baiklah, mohon izin share screen. Nah, Bapak Ibu semua, jadi di sini berdasarkan materi dan juga beberapa bacaan yang saya temukan berkaitan dengan sejarah perjalanan pendidikan nasional. Nah, jadi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu zaman politik etis kolonialisme. Nah, sebenarnya untuk eh, sejarah pendidikan nasional sendiri sangat panjang karena dari saya juga sempat membaca salah satu buku yang membagi sejarah perjalanan pendidikan nasional itu mulai dari era prakolonial, jadi sebelum penjajahan, kemudian di era kolonialisme, di era penjajahan, kemudian ada juga di era sebelum reformasi itu disebutnya era kebangkitan kalau nggak salah. Nah, kemudian baru era setelah kemerdekaan, ya setelah kemerdekaan, pasca pasca kemerdekaan, terus terakhir itu era reformasi gitu. Nah, itu kalau di kemarin sempat menemukan buku tersebut. Nah, kemudian kalau di sini lebih saya peringkas ya. Jadi mungkin yang ini juga terkait materi yang sudah disediakan di LMS. Jadi dibagi menjadi zaman politik etis kolonial. Nah, ini masuknya lebih ke zaman kolonialisme. Nah, yang saya soroti dari perjalanan pendidikan nasional itu, saya belum akan membahas berkaitan dengan ada jenjang apa saja di pendidikan nasional di setiap zamannya, atau mungkin bagaimana teknis pelaksanaannya. Nah, belum sampai situ, tapi di sini yang paling mendasar terlebih dahulu, yaitu mengenai tujuan-tujuan dari sistem pendidikan setiap masanya. Nah, jadi yang pertama pada zaman politik etis kolonial itu, saya menyoroti bahwa adanya pendidikan yang dilaksanakan oleh Belanda pada waktu itu hanya bertujuan untuk bekal pribumi ya, yang diberikan akses pendidikan itu supaya nantinya dia tuh jadi pegawai atau orang-orang yang bekerja untuk Belanda yang ya sudah berbakat lah, gitu. Jadi pada waktu itu di beberapa literatur saya baca itu Belanda menganggap ya mereka tuh butuh SDM yang di situ dalam tanda kutip tetap dijajah ya, karena gajinya pun tidak selayaknya gitu. Namun karena tadi SDM-nya itu ketika harus apa ya, berbicara atau berkoordinasi dengan orang-orang Belanda, kemudian harus menyesuaikan dengan sistem Belanda, itu kan belum mumpuni. Nah, sehingga diberikan akses lah pendidikan. Tapi tujuannya ya ini di mereka orang-orang pada waktu itu hanya dibekali baca, tulis, hitung dan bahasa Belanda juga, tapi bukan untuk apa ya, untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, kemudian pada zaman etik dan kebangkitan nasional, pada zaman ini disebut zaman kolonial lunak. Ya. Namun di sini kenapa disebut zaman kolonial lunak? Karena lebih apa ya, dia untuk pressing ataupun untuk tekanan dari orang-orang Belanda pada waktu itu lebih ringan lagi. Dan akses pendidikan pun lebih luas lagi sebenarnya. Nah, namun
Di sini kembali menyoroti untuk tujuan diadakannya pendidikan untuk pribumi yang lebih luas itu hanya mengedepankan untuk sekedar intelektualitas, individualisme mereka dan materialistis. Ya, tidak jauh berbeda dari tujuan yang sebelumnya. Masih berkaitan supaya orang-orang yang mendapatkan pendidikan itu nantinya jadi pekerja, jadi pegawai. Nah, barulah kemudian pada zaman bangkitnya jiwa merdeka, ya di sini yang dipelopori juga oleh Ki Hajar Dewantara dengan membentuk taman siswa, ya, dengan tujuan pendidikannya itu sudah mulai ada perubahan dari dasarnya. Ya. Jadi sudah ada perombakan dan perubahan arah yang awalnya tadi tujuan pendidikan yang pada era-era sebelumnya itu hanya untuk mencetak, ya dalam tanda kutip, robot. Ya. Kenapa robot? Ya karena mereka hanya disuruh untuk menjadi pegawai, bukan untuk pendidikan itu bukan untuk membukakan pikiran orang-orang yang memperolehnya, bukan untuk menambah wawasan, bukan untuk bagaimana orang-orang yang memperoleh itu semakin berpikir kritis. Itu bukan seperti itu. Nah, barulah di sini di zaman bangkitnya jiwa merdeka ini dengan sistem taman siswa, ya. Jadi sistem pendidikan yang diterapkan itu sebagai jaminan kemerdekaan dan kebebasan budaya bangsa. Nah, mulai di sini bagaimana orang-orang yang mengenyam pendidikan itu diharapkan mereka itu menjadi orang yang berpikir dan bertindak merdeka, ya, dari apa yang dari kebenaran yang dimulai dari pengetahuan yang mereka peroleh, ya, tanpa menghilangkan budaya-budaya luhur bangsa atau kebudayaan bangsa. Jadi tetap dipegang eh, yang beriringan dengan tadi dengan pengetahuan yang mereka peroleh. Nah, hingga sampai saat ini di zaman sekarang, ya, dengan adanya kebijakan yang terus memperbaiki untuk kualitas pendidikan yang ada di negara kita, ya, sekarang sistem pendidikannya semakin diarahkan pada yang memanusiakan manusia, ya. Menjadi manusia sebagai orang yang bisa bertindak merdeka tadi, dan tentu tanpa menghilangkan budaya luhur yang ada di bangsa kita. Nah, contohnya seperti apa? Nah, sekarang ini mm, untuk akses pendidikan, ya, itu sudah bisa diperoleh secara gratis untuk jenjang tingkat dasar, yaitu SD, SMP, dan SMA tingkat dasar menengah. Dan juga di kurikulum yang diterapkan sekarang ini, ya, muatan-muatan materi yang diberikan itu ada konten yang lebih dikurangi. Jadi konten-konten yang dianggap itu mungkin bisa dipelajari secara mandiri oleh siswa itu di sekolahan formal itu dihilangkan, ditekankan pada konten-konten yang lebih urgent dan juga diharapkan dipelajari secara mendalam oleh siswa dengan guru sebagai fasilitatornya. Nah, sehingga guru di sini yang juga diharapkan benar-benar ini ya, menjadi fasilitator yang harapannya menjadikan seorang yang belajar itu sebagai orang yang berpikir dan bertindak merdeka. Banyak sekali yang bisa diterapkan melalui apa yang sudah diperoleh dari berbagai panduan yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Ada platform setahu saya itu Merdeka Belajar, di mana di situ semua guru itu bisa sharing bagaimana menerapkan sistem pendidikan yang ideal untuk bangsa ini, nah, sehingga perbaikan-perbaikan yang dilakukan mulai dari track ini ya, dari track yang berjalannya yang dulu hanya untuk menciptakan sebagai pegawai, yang sekarang pendidikan itu lebih memerdekakan manusia, lebih memerdekakan anak-anak bangsa sehingga mereka nantinya uh, ya bisa berkembang dan bisa memanfaatkan potensi mereka masing-masing sehingga uh, generasi yang dicetak itu tidaklah sama, tapi generasi maksudnya bukan sama ini ya, bukan sama harus menjadi A, tapi secara kualitas mereka dituntut untuk sama dengan bakat yang berbeda-beda. Seperti itu.
mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai dengan jalannya, sejarah pendidikan nasional. Mohon masukan dan juga saran dari Bapak, Ibu, dosen, dan juga teman-teman semua. Saya tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.